Bapak Ibu, kita nyanyi bareng-bareng semua ya. Oke. Orang miskin jangan kecil hati, orang kaya jangan tinggi hati. Siapa tahu hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Yang keras orang miskin. Orang miskin jangan takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezekinya saat hidup nanti kalau operasi pasar. Asal jangan kita berputus asa, kerja keras yang biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mendidik kita menonton. Asik, haruslah mandiri, orang kaya harus beri subsidi. Kemiskinan di bumi pertiwi, sejahtera jangan miskin lagi. Saya minta tepuk tangannya yang paling meriah semua orang yang ada di sini. Kita haturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Huges. Iya Pak. Malam hari ini kita spesial ya. Menutup akhir tahun 2009. Betul. Dengan peringatan saat-saat terakhir peringatan kesetiakawanan sosial. Oleh karena itu tema kita malam hari ini adalah dengan semangat kesetiakawanan sosial kita menuju masyarakat yang sejahtera. Kita menuju pelaksanaan MDGs yang tuntas dan rampung di Indonesia. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah, untuk itulah malam hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Luar biasa. Saya biasa, sebut Pak. satu ya. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Husna dari Permata Pamulang. Mohon berdiri. Silakan Bu, kita beri tepuk tangan. Kita beri tepuk tangan meriah. Terima kasih. Terima kasih, Yang Bu. kedua Mbak, Majelis Taklim Ar-Rahman dari Radio Dalam Jakarta. Ya, ibu-ibu dari Radio Dalam. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Bu. Yang ketiga, pengurus dan anggota PPCI DKI Jakarta. Iya, ini teman-teman pakai kursi roda loh Pak. Satu rombongan luar khusus. biasa. Untung televisi sudah mempunyai fasilitas di mana kursi roda bisa naik sampai ke studio. Jadi sudah friendly ya Pak. Nah, Ya. ini harus menjadi anjuran bahwa di semua kantor, di semua fasilitas umum, supaya juga mempunyai fasilitas untuk saudara kita yang berkursi roda. Betul. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih buat TVRI ya untuk malam ini. Kita juga ada mahasiswa-mahasiswa, Mbak Uges. Ya. Mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Wah, merah ini Pak. Baik. Terima kasih. Terima Silakan kasih. duduk. Universitas Indonesia. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Universitas Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah. Iya. Ini hijaunya ada dua macam. Kadang-kadang saya bingung ya. Nah, Yang satu lagi satunya adalah Universitas Nasional. Iya. Oh, ini hijaunya beda Pak. Hijau nasional. Iya. Pengurus-pengurus CNIKS, wah agak lengkap malam hari ini. Ada mulai dari jurusan Pak Sekjennya, Pak Rohadi Haryanto. Selamat malam Pak Rohadi. Selamat malam. Pak Siswadi, Ibu Arianto, kemudian Pak Hengki Welirang, kemudian Pak Subiakto. Yang sebelahnya bukan pengurus, itu pengurus saya itu. Tapi ada juga di sana ada Pak Yarman, kan main. Iya, Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ada lagi mahasiswa pengurus CNIKS sudah, pengurus Yayasan Asih Budi Jakarta. Kita Iya. beri tepuk tangan. Selamat Kalau Bu datang. Arianto itu ketuanya, ini pengurusnya. Asih Budi, silakan Pak Ibu. Terima Pengurus cacat veteran Republik Indonesia. kasih. Selamat malam. Wah. Ya, Kalau pengurus cacat, ya tapi kan tidak harus veteran, cacat jadi kan Pak harus ya? begini. Oh, Nggak gitu harus, ya, nggak Pak. Tapi harus begini. Ya. Silakan duduk Pak. Terima kasih.
PPCI Jakarta tadi sudah ya. Jadi tamu kita yang terhormat siapa? Iya, malam hari ini kita mendapatkan 2 orang tamu yang istimewa. Oh tuh, Sebenarnya yang ada lain Bapak, terhormat tapi- ya iya. kita. Kita akan Kemudian ngobrol-ngobrol satunya sama ini, ya. Bapak Profesor Gunawan Sumodiningrat. Beliau adalah staf ahli dari Menteri Departemen Sosial. bidang dampak sosial, sosial. dari Departemen Sosial. Oh iya iya iya, Iya. dampaknya sosial. Kemudian Yang satu Bapak Dr. Gigi Naidial Rusdal, staf ahli Menteri Kesehatan bidang pembinaan. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Departemen Kesehatan ya Pak. Ada yang belum disebut? Iya. Oh, Di iya. belakang kita itu siapa namanya? Oh, iya. iya. Oh, mereka Oh, udah berdiri, kelihatan? Pak. Iya. Ya, karena tadi saya sebut sebagai anggota POPSI. Dulu pada zaman masih tradisional, Iya. POPSI itu sangat berpengaruh karena persatuan orang pendek seluruh Indonesia. Zaman itu ada mulai dari almarhum Presiden Soeharto tidak terlalu tinggi, Pak Marlin tidak terlalu tinggi, Pak almarhum Pak Ismail Saleh tidak terlalu tinggi, lalu yang lebih penting saya tidak terlalu tinggi. Tapi karena rata-rata pinter, maka POPSI kita rubah. Persatuan Orang Pinter seluruh Indonesia. Waduh. Tapi Pak, yang jelas acara malam hari ini tidak akan berjalan kalau tidak ada Yayasan Mandiri Betul. dan juga para sponsor, yaitu Apa salah itu? satunya Apa itu? adalah Radio DFM 103,4. Kalau begitu malam ini kita disiarkan di radio. Bisa disiarkan langsung Pak dan Ke boleh seluruh didengarkan. dunia ya? Seluruh dunia. Bisa streaming. di-delay. Ya. Kita beri tepuk tangan. Dan juga Harian Umum Pelita, Harian Umum Suara Karya, Majalah Gemari, sudah pegangnya majalahnya semua yang datang ke studio dapat majalahnya, kemudian juga Tabloid Wanita Indonesia. Ada mingguan Madinah. Madinah satu lagi ya. Ada Juga- lagi Duta, ya. surat kabar Duta. Banyak sekali Pak. Banyak, luar biasa. Makin hari makin banyak sponsornya. Iya. Terutama karena apa? Bintang pendamping saya itu orang yang sangat terkenal. Bapak bikin saya malu. Oh, siapa sih pendampingnya? Oh iya. Dulu bobotnya 100 kilo. Sekarang tinggal 45 kilo. Tapi yang penting Pak, ini penutup tahun. Kita harus memberikan pesan yang penting sekali buat masyarakat Betul, Indonesia betul. tentang Jadi, kesejahteraan sosial. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, tadi nyanyinya jangan takut menjadi orang miskin karena orang kaya di Republik Indonesia mulai tahun 2010 akan memberi subsidi. Betul? Nah, kita harapannya itu. Saja itu. Saya pikir sudah ada ketentuan Karena begitu. Bapak Melirang ini mewakili orang kaya. Kita sebenarnya. harus ngobrol. Tapi Betul. sebelum kita mulai ngobrol, saya akan mengajak pemirsa di rumah dan juga pemirsa di studio untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Setelah itu kita ngobrol. Tetap Tapi di sini. kita kasih gel. Ya Pak, tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri. Gemari. Dalam rangka menumbuh suburkan semangat kesetiakawanan sosial secara berkesinambungan, maka peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN diselenggarakan setiap tahun agar sampai kapanpun semangat ini tetap mewarnai tatanan kehidupan dan penghidupan bangsa kita. Perwujudan kesejahteraan rakyat di tengah krisis global saat ini merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama. Dalam situasi yang tidak menguntungkan itu, tak ada pekerjaan yang lebih mulia selain menggerakkan program-program pembangunan yang dijiwai semangat kesetiakawanan sosial nasional. Dalam perjalanan sejarah, kita memerlukan momentum untuk membangkitkan semangat dan daya implementasi baru. Di tengah krisis finansial global, mungkin sudah saatnya menemukan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial guna menjawab aneka masalah kebangsaan. Saatnya kita menumbuhkan apa yang disebut Grand Solidarity untuk kemudian diaplikasi ke dalam Grand Reality. Grand Solidarity adalah rasa kebersamaan untuk membangun bangsa yang didasarkan atas spirit, tekad, dan visi. Adapun Grand Reality adalah upaya untuk mengaplikasi masa lalu ke konteks masa kini. Pada level praktis,
Program-program pembangunan harus dilandasi semangat kesetiakawanan yang diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan. Pemerintah wajib memberi umpan atau akses permodalan, memandu bagaimana cara memancing atau akses SDM, menunjukkan di mana memancingnya, akses teknologi dan informasi, serta menunjukkan di mana menjual ikannya, akses market. Di tingkat masyarakat, dapat ditradisikan satu orang kaya yang tinggal di permukiman miskin membantu satu orang miskin. Inilah yang disebut kepedulian sosial. Jika hal ini dilakukan secara simultan, akan tercipta keharmonisan di tingkat negara maupun kehidupan masyarakat. Maka inilah saatnya kita menemukan kembali solidaritas sosial nasional dan jati diri bangsa. Kita harus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian dalam menghadapi tantangan bangsa. Jengkol, pete, jengkol. Saya yang menanam pohon jengkol ini sebagai batas tanah saya. Tapi kenapa pohon pete saya ada di tanah Pak Usman? Ada apa ini, Pak? Begini Neng Desi, Pak Junaid ini mengakui kalau pohon jengkol ini adalah batas tanah dia. Padahal pohon jengkol ini ada di tanah saya. Jangan pohon yang dijadikan pembatas tanahnya. Kita lihat saja sertifikatnya. Apa tanah bapak-bapak ini sudah bersertifikat? Kalau begitu, sebaiknya bapak-bapak segera mengurus sertifikatnya. Males Neng jauhnya. Iya Neng, mana harus ke kota lagi. Kan sudah ada Larasita, Pak. Yang datang bukan hanya mengurus sertifikat, tapi juga semua yang ada kaitannya dengan persoalan tanah, seperti identifikasi tanah terlantar dan sengketa tanah seperti ini. Bagaimana bapak-bapak? Nah, ini baru benar. Ya, terima kasih Neng Desi. Sama-sama, terima kasih Pak. banyak. Terima kasih. Bersemi di dalam tabung sanjungan asmara hati. Alunan lembut lagu-lagu berirama keroncong membuat hati menjadi teduh dan tenang. Hadir dengan nuansa penuh warna dan menampilkan para penyanyi dari generasi yang berbeda. Jangan lewatkan Gebiar Keroncong di TVRI. Rasa bergoncang, jangan ragu dan jangan bimbang. Ini lagu selayang pandang. Lama sudah tidak ke ladang, tinggilah rumput, darilah lalang. Lama tak ku pandang, hatiku bimbang. Siang dan malam terbayang-bayang. Gerakan masyarakat mandiri. Saya lihat yang di rumah pun angkat tangan. Pak. Iya. Karena tadi udah kita minta 10-15 menit sebelumnya supaya SMS kepada semua keluarga yang ada di rumah. Iya, untuk menyaksikan acara ini. Sampai-sampai kita lupa Iya. ada tamu kita yang pada malam hari ini khusus mewakili Lembaga Lansia Indonesia, betul. Bapak Titus. Bapak Titus dan Ibu. Selamat datang, Pak. Karena ini Lansia. pertanyaan pertama pada Pak Gunawan. Iya. Kesetiakawanan sosial itu bukan monopoli keluarga-keluarga yang muda, Bukan, tapi iya. termasuk mulai dari anak-anak sampai tua. Iya. Bapak boleh cerita Pak, bagaimana kita membangun kesetiakawanan sosial pada zaman di mana orang-orang sekarang ini cenderung caci maki, curiga dan sebagainya. Bagaimana Pak? Ya, ini yang harus kita bangkitkan kembali Pak Haryono, bahwa memang dulu setiakawan sosial itu muncul pada waktu kita selesai kemerdekaan itu, bahwa kita bisa merdeka karena ada kerjasama setiakawan antara sesepuh kita juga pada juga, waktu ya, pada waktu menyusun undang-undang, menyusun Pancasila dan Iya. sebagainya, Iya. ada kesetiakawanan sosial. Silakan dan Pak. tiada hari tanpa setiakawan. Jadi orang hidup di situ. Gotong royong. Gotong royong yang
dulu mula-mula melawan penjajah. Sekarang setelah penjajahnya tidak ada, penjajahnya itu tinggal dirinya sendiri. Yang rasanya kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, egoisme, sektoral. Makanya 2 departemen saya undang. Ya, bergabung dengan Departemen Kesehatan. Iya. Dan seluruh departemen. Semua departemen, tetapi kan menterinya sedang rapat. Jadi diwakilkan. Iya, Pak. Kalau Pak Nadia, bagaimana Pak? Bapak melihat kesetiakawanan sosial ini sebagai penyakit atau sebagai harapan baru untuk tahun 2010? Ya, kami melihat itu Pak dari visi Departemen Kesehatan dulu. Itu mewujudkan masyarakat sehat, mandiri dan berkeadilan. Nah, dari situ kelihatan adanya unsur kesejahteraan sosial. Bahwa kita untuk sehat itu harus berkeadilan. Jadi nggak boleh tidak adil artinya. Nah, itu makanya untuk sehat itu untuk menjadi bangsa yang maju, kita lihat sekarang kan indeks pembangunan manusia kita kan cukup tinggi. Mundur. Nah, tidak tinggi Pak ya. Pak, ada yang salah tafsir. Dulu nomornya 105, sekarang 111. Naik Pak ya? Nah, iya. Ini kan ada juga Pak, orang udah punya eselon 1 mau jadi eselon 3 aja mau nggak? Iya. Jadi ada Pak itu yang kembali kepada kesehatan keliru tadi. tafsir. Iya. Kita di ASEAN pun juga tidak begitu tinggi Pak dibandingkan negara tetangga kita. Nah, untuk itu kita bawa salah satu dari unsur indikator namanya itu adalah kesehatan, umur harapan hidup, nah, termasuk kesehatan lainnya, termasuk ibu, kesehatan orang tua juga. Nah, ini kan kalau sehat bersama ini berkeadilan, jadi ya kita akan setia kawan. Betul. Gitu. Makanya umurnya harus panjang. Untuk panjang harus sehat. Nah, itu dalam MDGs Pak. Nah, MDGs sekarang anak-anak tidak boleh mati. Ibu hamil tidak boleh mati. Ibu melahirkan tidak boleh mati. Tidak boleh mati ya. Karena kalau mati ruginya banyak. Orang sakit mesti sehat. Itulah bagus. Gitu. Jadi, nah, Mbak Uges, Mas Bambang, coba mikrofonnya untuk Pak. Sudah ya. Monggo Pak Siswadi. Jadi kesetiakawanan sosial tidak saja orang yang sehat dan sempurna badannya, tetapi termasuk juga yang cacat. Nah, ini Pak Siswadi ini Ketua Umum PPCI. Bagaimana Pak? Ya, jadi kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial. Enggak, biasanya tidak di muka kamera. Kalau di muka kamera agak grogi gitu. Ya, sekarang ini arahnya ke arah, istilah saya ke arah vertikal Pak. Sebetulnya kalau makna gotong royong itu adalah horizontal. Jadi di antara kita itu memberdayakan diri kita. Nah, sekarang ini karena vertikal itu seolah-olah itu pendekatannya belas kasihan, yang tinggi membantu yang rendah, yang kaya membantu yang miskin, itu memang tidak salah, tetapi tidak efektif. Yang paling efektif justru ketika yang miskin membantu yang miskin. Jadi setara, ada kesetaraan, sama-sama. Ada bahasa yang keren Pak, namanya homophilus. Supaya kelihatan keren. Kalau dalam bahasa dulunya itu ya tadi gotong royong Pak. Gotong royong itu menggotong bersama-sama kan Pak. Nah, itu jadi bukan mengangkat Pak. Kalau mengangkat kan dari bawah ke atas, tapi gotong royong itu menggotong bersama-sama. Kebersamaan itulah. Nah, ini yang sekarang itu hilang Pak. Oleh sebab itu dengan Pak Profesor Gunawan saya kira setuju untuk kita kembangkan. Nah, kembali ke tema ini dalam rangka MDGs. Dan MDGs itu diantaranya adalah isu yang paling kuat adalah kelompok rentan, yang diantaranya adalah penyandang cacat. Betul. Tadi dari Depkes juga sudah menyinggung tentang indeks pembangunan manusia. Yang prihatin, untuk penyandang cacat itu belum memiliki indeks pembangunan manusia Pak. Sehingga bagaimana mengukur kesejahteraan perkembangannya, ukurannya aja nggak ada. Yang ada adalah ilmu kira-kira Pak. Ilmu kira-kira. Iya, itulah kira-kira yang bisa. Jadi Pak Siswadi setuju ya kalau dalam menyelesaikan MDGs kita fokuskan pada manusianya. Betul. Siapapun dia. Setuju Pak. Termasuk Bu Arianto. Ya, oleh sebab itu sebelum ke Bu Arianto, di dalam DNIKS ada program yang namanya Posdaya Pak. Itu adalah bagian yang efektif dalam rangka mengawal tercapainya MDGs di desa-desa, di kampung-kampung dan sebagainya. Karena kenapa Bu Arianto? Karena minggu depan Bu Menteri Kesehatan itu berkunjung ya. Minggu lalu bukan minggu depan ya. Minggu lalu bagaimana Bu Pak, itu ceritanya? tadi tidak ikut LLI Bapak. Makanya jadi agak lupa begitu. Ya. LLI boleh lupa, tapi kalau LL muda nggak boleh, LLM nggak boleh. Alhamdulillah.
Iya, kebetulan kalau dikatakan tentang kebersamaan, memang minggu lalu tanggal 20 Desember, Ibu Menteri Kesehatan ini alhamdulillah telah mendeklarasikan hari itu sebagai Hari Peduli Tunagrahita. Sekaligus ya. Sekaligus dan mengingatkan pada kita semua bahwa kebersamaan itu memang harus ada, dan terutama saya tadi juga baru berbincang-bincang dengan teman sebelah, kalau kita bicara kebersamaan di dalam penyandang cacat, itu memang mungkin perlu kita juga pikirkan bahwa tidak hanya mereka yang secara fisik nampak, itu juga perlu diperhatikan mereka yang justru mungkin membutuhkan pendampingan, perlindungan secara berkesinambungan, hampir seumur hidup kalau bahkan mungkin seumur hidup. Nah, itulah memang mengapa kami juga justru mencoba mendekatinya melalui forum-forum kepedulian tunagrahita berbasis masyarakat yang bisa juga sampai nanti bergabung dalam pos-pos daya itu. Betul, justru kita juga perlakukan sistem pos daya itu, dan kita sudah mulai mempraktekannya di semua kecamatan di wilayah DKI. Bukan main, kita beri tepuk tangan. Pak Hengki ini termasuk mewakili semacam konglomerat begitu. Tapi beliau sangat peduli. Kenapa Bapak ikut peduli begitu, Pak? Saya kira ini adalah suatu hal bahwa bagi kita bahwa ada satu kesetiakawanan dan kepedulian yang sangat penting diperhatikan dalam rangka membawakan bagaimana kita membawakan diri kita bermasyarakat. Jadi saya kira itu satu hal yang sangat penting, dan sehingga kami juga merasakan perlu juga dalam hal ini bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat. Apakah masyarakat ini adalah masyarakat cacat, masyarakat yang belum mampu, dan kita coba memberdayakan berdasarkan budaya dan daerah masing-masing. Nah, jadi ini local resources digali, Pak ya. Betul, persis. Jadi inilah yang akan kita coba menggarap nanti. Tentunya khususnya bagi masyarakat yang cacat pasti ada kekhususan yang diberikan oleh Tuhan. Beri contoh pengalaman. Dalam pengalaman sebetulnya di bidang tunagrahita, ya. Jadi mereka sangat peka sekali dengan binatang, sehingga mereka mungkin lebih diarahkan bagaimana memberdayakan atau beternak. Kalau di daerah rural tentunya beternak kambing, ayam, kerbau, sapi. Jadi ada perasaan-perasaan halus yang kita barangkali yang sehat ini suka arogan. Persis. Mungkin di daerah urban seperti kita di sini, mungkin juga bisa untuk pemeliharaan binatang-binatang domestik yang bisa menjadi komersial untuk membawakan kehidupan. Bagus, kita beri tepuk tangan beliau. Kalau Pak Biakto, rencana kita ke depan, Mbak, DNIKS ini ingin supaya semua kekuatan masyarakat di daerah, monggo Pak. Ya, barangkali salah satu yang menjadi program kita bersama ke depan ini, salah satu aspek yang penting untuk bagaimana menjaga kesetiakawanan sosial ini adalah membangun koperasi, Pak. Bagaimana supaya kemandirian, jangan sampai yang miskin dan juga yang tidak sempurna ini selalu ada ketergantungan, Pak. Nah, jadi ekonomi bersama, Pak. Ya? Ekonomi bersama ini akan menjadi salah satu kekuatan dari masyarakat yang miskin dan juga yang tidak sempurna tadi untuk membangun kemandiriannya di masa depan. Oleh karena itu, koperasi harus menjadi wahana yang paling penting di masa-masa yang akan datang, Pak. Kita beri tepuk tangan Pak Biakto. Pak Yarman yang ada di sebelah saya ini, pasti ini perlu dimasyarakatkan di tahun 2010, Pak Yarman. Bagaimana kira-kira rancangan Pak Yarman sebagai Ketua Bidang Komunikasi? Baik, terima kasih Bapak. Saya kira sangat besar harapan kita, khususnya kepada seluruh masyarakat
bagaimana kita ini bisa mensosialisasikan seluruh gerakan yang akan kita lakukan nanti agar peran serta masyarakat lebih tinggi lagi. Karena betul bahwa sekarang ini masih rendah peran serta masyarakat, khususnya dalam rangka menangani dan membantu orang yang memang betul-betul membutuhkan. Untuk itu tentunya kita akan mengadakan gerakan-gerakan yang pada khususnya adalah melakukan promosi keluar sebanyak-banyaknya dan melakukan kegiatan-kegiatan interaksi dengan masyarakat dan juga para pengusaha sehingga ini dapat terjalin dengan baik. Demikian Pak. Terima kasih. Bukan baik. Ini Pak Gunawan. Luar biasa. Bagaimana Bapak sebagai orang pemerintah yang aktif itu menanggapi ini semua kekuatan masyarakat, Pak? Iya, luar biasa. Inilah harapan pemerintah bahwa sebetulnya pembangunan yang benar itu adalah pembangunan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Pemerintah itu basis hanya tadi ya, horizontal, tidak saja vertikal. Tidak hanya vertikal. Iya. Tapi inilah fungsinya adalah pemerintah memfasilitasi bagi masyarakat yang sudah bisa didorong terus untuk maju, yang akhirnya membantu yang masih tertinggal. Sedang yang tertinggal ini kita berikan subsidi tadi Pak, subsidi, tetapi bukan sifatnya karitatif, tapi bukan sifatnya charity, ya, bukan charity. Sekarang kerja sudah berubah, kerja keras, diajari untuk bisa berkelompok, kemudian kerja keras, berkooperasi, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Jadi kalau ini gerakan dari masyarakat sudah semakin bangkit, inilah pemerintah berhasil. Pemerintah tidak lalu terus jangan dilarang, nanti bikin aturan-aturan tidak boleh. Aturannya harus itu hanya memfokuskan supaya lebih terarah begitu ya, difasilitasi. Bahkan yang masih belum berkembang itu diberikan stimulan, kita bantu dengan kelembagaannya, dibantu dengan pelatihan pada tenaga pendampingnya, pekerja sosialnya, dan akhirnya diberikan stimulan dana untuk bisa meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan. Dan inilah mendukung Millennium Development Goals. Bukan main. Terima kasih. Kalau dari Kepkes Pak Naidia, Pak Dr. Naidia, bagaimana? Kira-kira? Jadi dalam memberdayakan masyarakat ini di kesehatan ini kan kita punya posyandu, Pak. Posyandu itulah punya masyarakat. Nah, Departemen Kesehatan atau pemerintah memfasilitasi, memberikan pelatihan, memberikan bantuan modal sedikit atau bagaimana begitu. Nah, kemudian dengan itu masyarakat akan berkembang. Inilah sebetulnya menjadi pos terdepan dari pelayanan kesehatan yang oleh masyarakat tadi. Jadi kalau masyarakat itu sehat, jadi saya katakan tadi mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Gitu. Bicara tentang kesetiakawanan nasional ini, kelihatannya ini pasti ada baru dengar kan? Baru dengar nggak? Apa udah sering dengar? Ikut melakukan sesuatu nggak? Oh pasti, wah ini mahasiswa. Tapi pastinya pasti. Karena di belakangan ini kan kita tahu kalau ada orang ditabrak mobil di jalan, berapa banyak sih yang mau turun tolongin? Karena takut malah dituduh yang menabrak, iya kan? Sekarang timbul justru bergeser nih apa yang terjadi di masyarakat kita. Takut. Jadi akhirnya cari selamat. Akhirnya malah individualis. Yang menarik hari ini justru kita mendengar ini para tokoh-tokoh yang sudah sepuh yang melakukan banyak aktivitas. Saya pengen dengar dari yang muda-muda. Boleh nggak? Dari mahasiswa siapa duluan? Ini dari dari Pak baju merah nih, Mercubuana. Silakan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Saya pengen dengar dari yang muda-muda. Ya, itu mikrofonnya. Silakan. Sebutkan namanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aldo dari Mercubuana. Di sini saya mau bertanyakan, kenapa sih baru sekarang semester ini berapa? Semester berapa? Semester. Kamu nggak apa-apa, bilang 7 begitu. Baru 2 semester 2 ya. Di sini saya mau tanyakan, yang mau saya tekankan, kenapa sih baru sekarang gitu yang tergaung gitu hari kesetiakawanan sosial? Kenapa bukan kayak 3 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu gitu? Kenapa gitu? Baru sekarang digaungkan lagi. Terus yang kedua, artinya menurut kamu sosialisasinya nggak terdengar selama ini? Iya benar, sampai saat ini. Nah, ini jawabannya gampang. Pembawa acaranya Pak Aryono sama Huges gitu. terus. Oke. Ya, ada lagi? Yang kedua, di sini saya tekankan lagi, kalau bisa jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Jadi kalau bisa sih untuk selamanya gitu Pak. Ini mahasiswa sanggup ikut apa enggak? Insya Allah siap. Wow.
Terima kasih Aldo. Iya. Saya tadi dengar Pak Sis bilang harusnya yang miskin untuk yang miskin gitu ya. Maksudnya yang setara ya, mahasiswa sama mahasiswa. Jadi jangan ribut aja ngejar-ngejaran di atas suruh ngasih duit ke mahasiswa kan. Iya enggak, kamu udah gini-gini aja. Coba ini yang mewakili kesepuan Pak Titus. Mendapat pertanyaan dari mahasiswa kayak begitu itu rasa hati kayak apa Pak? Gitu. Ya, silakan Pak Titus. Ini mewakili lansia ini. Iya. Ini sekarang ini usia harapan hidup orang Indonesia ini naik terus Pak, sehingga jumlahnya orang tua ini besar sekali, meningkat terus. Tidak ada yang bisa mencegahnya gitu loh. Jadi susah meninggal dunia Pak ya. Nah, enggak gara-gara kesehatan udah bagus, lingkungan bagus ya. Cuma yang disayangkan adalah bahwa banyak diantara orang tua ini yang sakit gitu. Itu yang sayang. Terus Hidup tapi sakit. Ya. Baik. Umur panjang tapi sakit. Ya. Terus yang kedua, umurnya panjang, penghasilannya tidak ada. Gitu. Sekarang ini ada kira-kira 20 juta orang tua. Kira-kira yang punya uang pensiun itu cuma kira-kira 4 juta. Jadi yang 15 juta lebih itu tidak punya uang pensiun gitu. Ya, karena sistem jaminan sosial nasional itu belum diterapkan gitu. Jadi mereka harus cari terus kalau begitu Bapak setuju di pihak kawanan sosial harus kita bangkitkan kembali. Ya, ini kesetiakawanan ini juga harus pada orang tua gitu loh. Ya, jadi, bukan penyandang cacat saja. Iya Pak. Jadi bukan orang sehat saja. Iya Pak. Kalau sekarang setiakawan kita pada yang sehat. Ya itulah. Pada orang yang banyak duit kan begitu. Setia pada yang banyak duit. Kan katanya begini Pak, kalau apa yang kamu lakukan pada orang tua, itulah yang akan dilakukan oleh anakmu kepadamu gitu loh. Jadi orang tua gitu. Bagus, diundang lagi mahasiswanya. Iya betul. Tadi Aldo berharap supaya tidak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi yang di depan tadi gini-gini enggak. Kalau saya enggak, kenapa coba? Silakan. Tadi mau bicara apa? Ya. Namanya saya siapa? Saya dari jurusan Ilmu Politik Universitas Nasional. Ya. Iya. Kenapa kita tadi bilang enggak? Karena memang kita menyadari bahwa mahasiswa sebagai agent social of change, kita agen perubahan sosial harus berpedoman kepada tridharma perguruan tinggi. Terutama poin ketiga adalah pengabdian terhadap masyarakat. Iya. Kalau tadi Mbak Huges di awal bilang yang melakukan kesetiakawanan sosial itu hanya orang tua, tapi anak muda mana? Loh, kita melakukan itu. Cuman permasalahannya kita nggak punya akses untuk mendapatkan dana misalnya, ya tempat kita punya kos-kosan segala macamnya. Jadi kita punya masyarakat binaan. Boleh kasih contoh nggak misalnya apa? Kita teman punya masyarakat binaan atau sekolah rakyat gitu. Jadi anak-anak kecil yang orang tuanya susah nyari uang gitu ya, ayo belajar sama kita gratis kok gitu. Kadang kita patungan untuk beli cemilan, beli minum-minum gitu. Ke depan sih ke depan saya berharap semoga hati itu bisa nanti kita undang TV ke sana ya. Semoga ke depan saya berharap ya mudah-mudahan Yayasan Mandiri atau yayasan yang lain bisa bantu kamu pintar kita gitu. sekali ya. Membangun masyarakat. Kalau bantuan moral dijamin. Dan doa Pak. Dan doa ya. Dan doa. Tuh, kalau yang tua-tua gitu giliran yang muda minta duit pasti dibilangnya bantuan moral dan doa. Mau nggak kuliah kerja nyata? Kuliah kerja nyata tematik begitu. Membantu masyarakat dalam menyebarluaskan kesetiakawanan sosial. Oh, bagaimana Pak? Setuju. Bisa kita atur ya. Bisa diatur. Kan jadi setiakawan itu tidak hanya membantu dalam segi fisik, tapi membantu pendampingan dengan saling bertukar informasi, bagi ilmu itu adalah setiakawan. Jadi kalau main gitar jangan antar sebaya, tapi anak-anaknya diajak bersama-sama ya. Siap ya. Bukan main. Hebat, senang sekali ini ibu-ibu dan para veteran perlu juga diajak bicara-bicara. Tapi saya akan kasih kesempatan ibu-ibu dan juga bapak-bapak pengurus veteran. Tapi nanti kita istirahat sebentar karena yang di rumah juga kelihatannya pengen ikut nanti di 5743476, 5743478. Jangan lupa pelan-pelan. Oh ya, 021 Aku jadi presenter diajarin Bapak lagi. 021 574 senioritas 574 3476 574 3478. Tetapi setelah yang satu ini tetap di Gerakan Masyarakat Mandiri kembali.
dengan 8 cucu dan sekian cicit ya masih istiqomah menjalankan kehalifatullahannya. Yang Bunda lakukan itu apa sih? Saya membuat sebuah sanggar yang saya beri. Mengawali menu pagi Anda dengan nuansa rohani. Ingin tahu masalah apa saja yang terjadi di sekitar kita? Saksikan Percik Perenungan Minggu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di TVRI. Tiada pernah aku nyanyiannya luar biasa. Coba gemetarnya sampai ujung-ujung kaki, ujung tangan. Mbak Rini ini menderita cacat sejak usia berapa? Oh, usia 27 tahun. Oh, baru. Ya, baru 20 tahun lah ya. Kelihatannya kayak 17. Jalan-jalannya. Kenapa? Sebabnya apa? Menurut dokter itu permulaan
operasi uretina. Oh. Ya. Kemudian saya dioperasi, bisa lihat lagi, tapi nasib saya kurang beruntung. Kemudian nggak lihat lagi. Tapi Mbak Rini begitu buta, begitu tidak bisa melihat, tidak langsung jekur sumur begitu enggak? Enggak. Ada sih rasa. Ada rasa. Ya, rasa kita pesimis menghadapi hidup tadi. Tetapi dengan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Maha Kuasa, tegar maju ya. Karena saya yakin Allah itu memberikan yang terbaik buat saya. Karena ini Mbak Rini ya, ini kita ditonton di seluruh Indonesia. Pengalaman pahit Mbak Rini dan ketegaran itu bisa Mbak Rini seakan-akan kayak menteri atau seperti presiden gitu, pidato ke sana. Hai saudara-saudaraku, kalau kena penyandang cacat seperti saya, jangan bunuh diri, tetapi tegar. Coba pidato kayak begitu. Aduh, gimana ya? Kalau Mbak Rini kan nggak bisa lihat, tetapi yang lihat di sana. Kalau saya yang pidato nggak percaya, tapi kalau Mbak Rini yang pidato percaya. Coba. Coba. Gimana ya? Saudara-saudara sekalian, saya bisik deh. Himbauan. Saudara-saudara saya se-Indonesia. Apa ya? Kalau Anda menderita seperti saya, andai kata Anda menderita seperti saya, jangan putus asa. Jangan putus asa. Ikutilah jejak saya. Ikuti jejak saya tegar. Gitu. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya. Mbak Rini yang pidato seperti itu. Pokoknya kata Mbak Rini seperti yang disampaikan Bapak. Idem dah sama yang disampaikan Bapak yang saya tadi. Saya coba pegang tangannya. Ini saya namanya Haryono nih namanya. Istri saya di sana jauh. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Tuhan akan tetap melindungi kita. Tuhan akan tetap melindungi kita. Selamat tahun baru 2010. Selamat tahun baru 2010. Terima kasih ya Mbak Rini. Nanti Mbak Rini akan menghibur kita lagi ya. Ada satu buah lagu lagi. Tahukah Bapak dan Ibu sekalian, juga adik-adik semuanya, tadi Mbak Rini itu deg-degan ketika akan mulai menyanyi di depan kita semua. Bayangkan kalau kita-kita yang boleh dibilang baik-baik saja, merasa cemas sama hidup kita, tidak setia kawan, tapi Mbak Rini luar biasa. Begitu diundang, waduh saya tidak Padahal bisa diundang nyanyi. tadi siang, tapi harus tadi siang langsung berangkat. Karena apa? Kesetiakawanan sosialnya sangat tinggi. Luar biasa. Saudara-saudara, Coki mau ngapain? kalau yang badannya pendek kayak saya, jangan khawatir, tetap pintar. Betul. Itu Coki cari jodoh namanya Coki. Silakan duduk. Masih boleh dibantu Mbak Rini ya. Iya. Gunawan, kita lihat ya. Mbak Rini tadinya sehat, segar, dan bisa apa-apa. Tetapi setelah menderita cacat mata, tetap tegar. Bagaimana Depsos ngurusi soal-soal seperti ini? Ya, selalu kita berikan semangat ya, bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Bahwa setiap yang diberikan itu bukan suatu punishment, tapi adalah ya memang begitu keadaannya. Jadi ini kita bagaimanapun kondisinya tetap kita harus bersyukur, sabar, ikhlas, dan tetap bahwa di situ Tuhan akan memberikan perlindungan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Amin. Itu di Departemen Sosial kita memberikan juga, Iya, kelihatannya kita juga tadi ingin mendengarkan apa kata ibu-ibu dan juga dari veteran. Sambil saya, baru mau diundang sudah ditelepon Pak, jadi bersemangat. Kita terima dulu telepon dari rumah. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan Bapak dari mana, siapa? Bapak? Dari Bandung, Pak Samsul. Pak Syamsul dari Bandung. Ya, saya menyimak Bapak Haryono. Selamat dulu Pak, jadi Ketua Umum TNI KS. Assalamualaikum. Ya. Ketuanya ada di sini semua Pak. Jangan dipotong dulu Pak. Ya. Jadi saya menyimak Bapak tadi dari Bapak yang sebelahnya dengan semuanya. Betul Pak, Hari Kesehatan Sosial itu harus dibangkitkan. Apa bilang mahasiswa tadi jangan sampai keluar kuping kiri masuk kuping kanan. Nah itu Pak. Terus Hari Kesehatan Nasional pun harus melibatkan seluruhnya dari penyandang cacat, lansia, veteran, mahasiswa segala macam. Jadi tahun akan datang, Hari Kesehatan Sosial ini harus dilibatkan semua. Jangan
Bapak cuma ngomong aja, tapi tidak ada buktinya. Nah, ini Pak, DNIKS juga kantornya harus ini kan dulu Pak, dibagusin dulu Pak. Itu sepi sekali kalau nggak ada Bapak tuh DNIKS saya lihat kemarin Pak. Itu maaf nih Pak, cuma korek dikit DNIKS biar itu lagi hidup lagi gitu Pak. Seperti yang lalu-lalu dipimpin Pak Haryono luar biasa bagus, tapi anggotanya kurang bagus. Terima kasih Pak. Ya. Oke, bagaimana ibu-ibu tadi ya, ini luar biasa ini. Mesti pro saya dia. Saya kasih kesempatan ibu-ibu karena semua unsur harus ikut ya. Silakan ibu. Siapa? Ya, ibu silakan. Dari mana dengan nama siapa? Berdiri Bu kalau mau. Selamat malam Pak. Saya Yanti Ya. dari pengajian Harapan Radio Dalam. Yang ingin saya tanyakan, rasa kesetiakawanan sosial akhir-akhir ini sangat rentan. Bagaimana menguatkan rasa kesetiakawanan tersebut? Karena yang saya lihat saat ini rasa kesetiakawanan selalu diukur dengan uang. Terima kasih. Wah. Mahasiswanya angguk-angguk lagi Bu, ya. Bagaimana kalau yang jawab bukan yang duduk di sini, tapi yang duduk di sana? Yang dari veteran. Ya mungkin ya, Iya. Pak, kalau berkenan. Silakan Pak. Bagaimana Mikrofonnya menghidupkan ke kembali sebelah kanan. kesetiakawanan sosial? Iya. Wah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami bukan pahlawan ya, tapi pejuang. Karena sudah meninggal di tempat PMP itu namanya pahlawan. Kami berjuang. Ngadepnya ke sini aja Pak, karena kameranya di situ Pak. Ya. Di situ aja Pak. Bapak di situ aja. Iya Bapak. Iya. Silakan Pak. Dari kami hidup sudah 3 zaman. Dari penjajahan Belanda, Jepang, yaitu kalau dulu Dainipong, sampai kemerdekaan. Kita berjuang karena dijajah, lepas dari penjajahan sampai cacat. Jadi sama ya. Kalau cacat kita itu karena perang. Kalau kalian itu cacat, sebenarnya cacat itu sama aja. Perlu ada perhatian bahwa Presiden pertama Soekarno itu sudah ada bahwa penyandang cacat adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi kalau pemerintah ini tidak memperhatikan, keliru. Tapi saya percaya Bapak dari Dapsos itu berulang kali 93 sampai di Solo selalu ketemu, perhatiannya hebat. Tingkatkan terus, bagi DNIKS gemar dalam masalah kesehatan, pos daya, pendayaan guna kehidupan masyarakat yang dalam keadaan Bapak, maaf Pak, mikrofonnya. saking nanti nggak kedengeran yang di rumah. Ya. Dari kehidupan perlu dikatrol, ditingkatkan derajatnya, yang miskin, yang cacat, hidupnya harus sama. Untuk itu kami dukung segala usahanya DNIKS maupun pemerintah yang diwakili oleh Departemen Sosial. Saya kurang apa namanya. Tapi Pak Gunawan selalu ketemu. Ya. Jadi ini adalah usaha-usaha yang patut ditindaklanjuti. Maju terus, pantang mundur. Bapak, boleh saya dapat nama Bapak? Artinya begini, Bapak, nama Bapak boleh Pak? Supranoto. Supranoto. Kok cacat Veteran Republik Indonesia. Kami cacat bukan cacat apa itu, cacat karena ditembak Belanda, ya, mengusir Belanda. Di ya. sebelah, Jadi, Bapak boleh tahu nggak cacatnya di sebelah Ya? mana? Cacatnya di sebelah mana? Tangannya, di mana? Di tangan. Oh, begini. Ini. Oh. Jadi ini 6 tahun saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mikrofon. Iya. 6 tahun? 6 tahun cacat ini sudah dulu begini saja. Oh, tidak bisa bergerak. Ya bergeraknya sih. Ini kalau mau makan sendoknya nggak bisa biasa, mesti dicolok. Ya, maaf saja ya. Ya. Jadi Baik, Pak. dengan demikian kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh pejabat yang berkuasa, ingatkan nasib para penyandang cacat. Baik, sebagaimana saudara Iswah tadi, itu ada betul
Ya, kami dukung. Hidup PPCI, hidup DNIKS dan HKNS perlu ditingkatkan. Kalau dulu ya, istilahnya zaman dulu, ulubis kuntul baris, artinya gotong royong. Gotong royong adalah untuk meringankan beban keseluruhan masyarakat. Oke. Mandiri. Sekian dan terima kasih. Itu. Pak, saya baru lihat loh ada yang kalahkan Bapak ngomong. Iya, saya bayangkan kalau muda begitu saingan berat sama saya. Ini masih ada ibu-ibu yang mau bicara. Silakan. Monggo Bu, silakan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya disuruh bertanya apa bagaimana? Ibu, boleh juga Ibu memberikan jawaban mungkin dari pertanyaan Ibu Yati tadi, sebenarnya kalau diukur dengan uang gitu, gimana sih sebenarnya kalau menurut pendapat Ibu enaknya gimana? Kalau menurut pendapat saya, baru-baru ini saya mendengar, saya melihat para menteri baru diangkat mendapatkan mobil yang harganya sangat menggiurkan. Saya merasa perasaan saya tertusuk karena saya mewakili dari orang-orang kelas bawah. Untuk itu pertanyaan saya, apakah kesetiakawanan sosial nasional ini cuma diuntukkan bagi orang-orang bawah, bukan untuk pejabat? Saya bertanya kepada Bapak yang duduk di pemerintahan. Saya rasa pertanyaannya cuma itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Jusnawati dari Permata Pamulang, Pengajian Al Husna. Baik, Ibu Rusnawati terima kasih. Ya, wah, ini tinggal 5 menit terakhir, Pak. 4 menit Bapak, ya sekaligus. 2 menit, Bapak 2 menit. Silakan Prof. Terima kasih. Setiakawan sosial itu ditujukan untuk semuanya, tidak hanya di antara pemerintah, tetapi juga pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat dan seluruhnya, karena tidak mungkin orang hidup itu tidak setia kawan. Oleh karena itu mari kita sadarkan bersama-sama bahwa tiada hari tanpa setia kawan sosial, dan ini harus kita bangkitkan. Paling sedikit kita peringati setahun sekali, tetapi tidak hanya peringatan itu, setiap hari setia kawan dengan sesama, setia kawan dengan sang penciptanya. Itulah makna dari Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Terima kasih. Pak Dokter. Ya, saya sedikit mengenai kesetiakawanan juga ini. Jadi sekarang itu pemerintah kan menjamin jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin, termasuk orang cacat, panti sosial, termasuk orang yang di rutan, di lapas yang miskin, dijamin oleh pemerintah dengan tertentu, mekanisme gratis gitu. Gratis. Namanya jaminan kesehatan masyarakat, Jamkesmas namanya. Nah, itu juga salah satu jalan nanti menuju sistem jaminan sosial nasional tadi. Nanti suatu saat nanti kalau sudah diharapkan pada tahun 2014 itu semuanya sudah terjamin kesehatan itu artinya dimulai dari hal yang tadi. Itulah bentuk kesetiakawanan nasional tadi. Jadi bukan jadi ada uang abang saya, tidak ada uang abang melayang, nggak ada begitu. Nggak ada, itu nggak jadi begitu artinya. Jadi setiakawanan. Pak Sis, barangkali komentar 1 menit terakhir. Ya, terima kasih. Dan kesetiakawanan sosial itu memang sekarang diperlukan, tetapi yang harus kita kembangkan adalah semangat gotong royong. Demikian Pak komentar saya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kelihatannya Pak, untuk konklusi saya harus minta Pak Haryono untuk memberikan konklusi. Jadi begitulah, kita sudah mendengarkan baik dari mahasiswa, para ibu yang kadang-kadang bertanya, kalau setia kawan, apakah yang kaya harus beli mobil mahal? Apakah tidak sama-sama kita menderita? Apakah bahwa kita ini hanya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Atau bahkan seperti yang disampaikan Pak Sis tadi, kita lebih horizontal, dalam arti sesama anak bangsa kita harus setia, tetapi juga kita harus tetap iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua pulang dengan bekal
kesetiakawanan sosial yang tinggi. Kita bangkitkan lagi hari ini jadi momentum ya Pak. Kalau mungkin kemarin kita terlena, adik-adik jangan berkecil hati karena punya uang sedikit untuk kegiatan sosial. Kadang-kadang tidak semuanya berhubungan dengan uang. Kasih sayang adalah juga kesetiakawanan sosial. Kepedulian kita, Aldo, dengan tidak masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri, udah kesetiakawanan sosial juga. Ya Bapak ya, semoga obrolan kita hari ini memberikan inspirasi. Kita masih akan dihibur sekali lagi oleh Mbak Rini dan kita akan berjumpa lagi bulan depan, ulang tahunnya Gemari bulan depan ya. Jadi pastikan Anda menyaksikan acara ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah telepon. Mohon maaf kalau ada yang tidak diterima dan tetap saksikan Gerakan Masyarakat Mandiri Gemari.